Oke, kabar mantap kali ini datang lagi dari kerjasama alutsista Indonesia-Turki. Di mana dulu setelah heboh berita mengenai kerjasama MOU pembangunan pabrik drone Turki di Indonesia, kemudian lanjut berita borongan besar drone Turki oleh Indonesia, kini muncul lagi bos, bocoran kabar di mana anggaran telah dialokasikan untuk pengadaan drone-drone tempur tersebut. Nah, lantas berapakah alokasi anggarannya, kemudian berapa unitkah drone yang diborong, drone apa itu, buatan perusahaan mana, kemudian terkait kerjasama apakah drone itu diborong, kemudian apakah juga ada kaitannya dengan rencana kapal induk Indonesia, dan dari manakah Mimin kutip data-datanya. Penasaran beritanya? Cus! Simak sampai habis dan bakal Mimin spill sumber-sumber utama mantapnya bosku. Oke, yang pertama lagi-lagi kali ini bocoran dari lembaga KRIS bos, terkait alokasi anggaran untuk pengadaan drone-drone tempur jarak jauh UCAV HALE alias Unmanned Combat Aerial Vehicle High Altitude Long Endurance dari Turki senilai 600.000 US dollar. Nah, itu kalau dirupiahkan adalah sekitar 9,8 triliun rupiah. Pertanyaannya, drone-drone apa itu? Berapa biji? Nah, di sini sebenarnya dari pihak kita Indonesia belum ada pengumuman resmi nih bos. Cuma dari situs berita asing terdahulu dan juga salah satu sumber media pertahanan kredibel Indonesia sebenarnya juga pernah memberitakan hal ini. Nah, dari media Indonesia salah satunya dulu adalah Indomiliter yang pada 12 Februari 2025 lalu pernah mewartakan ada borongan drone-drone tempur Turki Bayraktar TB3 dan Akinci oleh Indonesia dalam jumlah besar. Dan kalau kita kaitkan dalam postingan akun lembaga KRIS menyebut anggaran yang terbaru ini adalah untuk UCAV HALE bos. Dan karena TB3 masih termasuk drone Male, maka sudah jelas UCAV HALE yang dimaksud adalah drone tempur Akinci. Dan jika kita tilik lagi dari sumber media utama negara Turki yaitu Safunma sanayist.com dari berita yang dulu bos, maka di sini kalian lihat jelas, bisa kalian baca sendiri, Indonesia katanya memesan sebanyak 60 drone TB3 dan 9 unit Bayraktar Akinci. Nah, ini dia sumber utamanya. Media arus utama di negara Turki bos. Jadi bukan Mimin Tukimin yang ngarang-ngarang ya. Karena kalau Mimin buat narasi jelas selalu pakai sumber media yang bisa dipercaya dan admin ceki-ceki lagi. Nah, lantas pertanyaannya, terkait apakah rencana pembelian drone-drone tempur ini? Oke, yang pertama, pembelian drone-drone tempur ini sebelumnya juga dikaitkan dengan penandatanganan MOU kerjasama dalam usaha patungan atau joint venture pembuatan pabrik drone Turki di Indonesia bos. Di mana pembentukan joint venture untuk pembangunan drone di Indonesia ini pun melibatkan kerjasama antara Baykar Makina dan perusahaan pertahanan swasta Indonesia yaitu Republic Corp. Di mana pada waktu itu kerjasama usaha patungan ini pun diteken langsung oleh Chairman Republic Corp yaitu Bapak Norman Yusuf dan CEO Baykar Makina Mr. Haluk Bayraktar. Kemudian dalam berita-berita sebelumnya pembelian drone tempur ini juga dihubungkan dengan rencana pengadaan kapal induk Indonesia bos. Di mana ITS Garibaldi yang kalau jadi dibeli rencananya juga memang bakal dimodernisasi dan di-upgrade. Kerjasamanya juga dengan Republic Corp Indonesia. Dan memang Republic Corp sendiri pernah menampilkan model atau desain rancangan kapal induk ITS Garibaldi yang sudah disempurnakan dengan 2 island atau 2 menara bos. Dan memang katanya ini adalah untuk kapal induk drone dan helikopter. Dari gambar yang ditampilkan, di atasnya terpampang jelas ada drone HALE Bayraktar Akinci dari perusahaan Turki Baykar Makina. Dan ini semua narasi admin rangkum berdasarkan data-data, laporan-laporan media yang dapat dipercaya serta foto-foto yang admin tampilkan bos. Nah, walaupun ada sumber dan datanya, namun ya jelas ini semua masih sebatas perencanaan dan sedang digodok. Dan dalam realisasi kedepannya mungkin bisa saja berubah bos. Jangankan ini ya kan, kontrak SU35 dulu yang udah teken kontrak dan udah mau deal, mau ditukar pakai kerupuk sawit dan kopi aja bisa batal. Apalagi ini ya kan. Nah, lantas pertanyaannya,
Bagaimanakah dengan spesifikasi dan kegacoran dari drone Hale Akinci yang anggarannya sudah dialokasikan ini? Oke, jadi sebelum Mimin jelasin, admin tampilkan foto nih bos. Dari foto ini dapat kalian lihat bentuk dan ukuran visualnya memang drone Akinci. Sebelah kanan itu memiliki ukuran yang lebih besar daripada drone Bayraktar TB2 dan mirip-mirip besarnya dengan drone TB3 yang paling ujung sebelah kiri bos. Sehingga jelas secara logika maka jangkauan Akinci memang dapat lebih jauh dari TB2, kemudian payload atau beban yang dapat digendongnya pun pasti juga lebih besar bos. Nah itu secara visual. Kemudian untuk speknya, jadi Akinci ini termasuk dalam kategori Hale, High Altitude Long Endurance, artinya sanggup terbang di ketinggian tinggi dan dapat bertahan lama di udara, secara umum mampu bertahan 24 jam. Sayapnya membentang hampir 20 meter dengan bobot lepas landas lebih dari 5,5 ton. Akinci pun bisa membawa muatan senjata hingga 1.350 kg, mulai dari bom pintar, rudal udara ke permukaan hingga rudal udara ke udara. Ia juga dilengkapi dengan radar AESA canggih dengan sistem komunikasi satelit yang memungkinkan kendalinya dari jarak yang sangat jauh bos, alias BLOS, Beyond Line of Sight. Kecepatan jelajahnya sekitar 195 knot dan dengan dua mesin turboprop kelas menengah, Akinci sanggup terbang di ketinggian 40.000 kaki. Tak hanya pengintaian, drone ini juga mampu menyerang sasaran strategis dengan presisi tinggi, dapat melakukan operasi serangan udara ke darat dan juga udara ke udara. Dan keunggulan lainnya, ia pun dilengkapi dengan artificial intelligence, kepintaran buatan. Jadi Akinci memiliki sistem pintar untuk penghindaran tabrakan, manajemen misi, dan analisis target secara real time. Ini bukan sekedar drone bos, ini adalah kombinasi pesawat pengintai, platform tempur, dan pusat data udara yang bisa mengubah jalannya operasi militer. Dan dengan kemampuan seperti ini, tidak heran Akinci pun dijuluki sebagai game changer di medan tempur modern, membawa kekuatan udara setara pesawat tempur tapi tanpa resiko kehilangan pilot. Mantap, mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax, Indo make it sense.